Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jejak sufi yang kami muliakan dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan menyelami sebuah alam yang tidak terlihat oleh mata, namun sangat nyata dalam keimanan. Alam yang dihuni oleh makhluk suci, makhluk cahaya, para malaikat yang tidak pernah durhaka kepada Rabb-Nya dan senantiasa melaksanakan segala perintahnya. Dan di antara mereka ada satu yang agung, pemimpin para malaikat yang namanya bergetar di langit ketujuh dan menggema dalam lembaran-lembaran wahyu suci. Dialah malaikat Jibril alaihissalam, utusan agung dari langit, penyampai wahyu dari Zat yang maha tinggi kepada para nabi dan rasul pilihannya di bumi, dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad. Dialah sang pembawa cahaya wahyu ilahi. Namun, siapakah sebenarnya Jibril itu? Bagaimana asal mula penciptaannya? Seperti apa wujudnya yang sesungguhnya? Dan tugas-tugas langit apa saja yang diamanatkan Allah kepadanya? Pada pertemuan kali ini, kita akan mengupas tuntas dari awal penciptaannya hingga berbagai peristiwa menakjubkan yang syarat dengan hikmah. Bersiaplah untuk sebuah perjalanan ruhani menuju kisah langit yang menggetarkan hati. Pada awal penciptaan alam semesta, sebelum langit dan bumi ditata, sebelum bintang-bintang bergemerlapan di angkasa, dan bahkan sebelum manusia pertama diciptakan, Allah telah menciptakan satu makhluk yang begitu agung, bercahaya, dan penuh kemuliaan. Dialah Jibril alaihissalam, sang penghulu para malaikat, pembawa wahyu, ruh kebenaran yang menyampaikan firman dari Rabbul Alamin kepada para nabi dan rasul. Allah menciptakan Jibril dalam bentuk yang amat indah, rupawan, penuh wibawa, dan bercahaya. Tubuhnya dibentuk dari cahaya langit yang murni, tanpa celah dan tanpa noda. Jibril memiliki 600 sayap, dan di antara sayap-sayap itu terdapat 2 sayap berwarna hijau, yang keindahannya bagaikan sayap burung merak, menjulur luas dari timur ke barat, menutupi cakrawala seperti langit yang membentang tak bertepi. Jika Jibril membentangkan satu saja dari sayapnya, niscaya cukup untuk menutupi seluruh dunia ini. Suatu ketika, setelah memandang keindahan dirinya, malaikat Jibril berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kekaguman, "Wahai Rabbku, adakah engkau menciptakan makhluk lain yang lebih baik daripada aku?" Pertanyaan itu tidak berangkat dari kesombongan, melainkan dari kerinduan untuk mengetahui lebih dalam tentang rahasia ciptaannya yang maha sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kelembutan dan keagungannya menjawab, "Tidak." Mendengar jawaban itu, malaikat Jibril segera bersujud kepada Allah sebagai wujud rasa terima kasih dan pengabdian yang paling tinggi. Kemudian ia berdiri dan mendirikan sholat 2 rakaat. Setiap rakaat yang dikerjakannya memakan waktu 20.000 tahun lamanya. Begitulah bentuk ibadah seorang makhluk yang suci dan kuat, beribadah hanya karena cinta dan ketundukan terhadap Tuhannya. Setelah malaikat Jibril selesai menunaikan sholat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai Jibril, sungguh engkau telah beribadah kepadaku dengan ibadah yang agung, bersungguh-sungguh dan tulus. Tiada makhluk lain yang mampu menandingimu dalam hal ini. Namun ketahuilah, di akhir zaman akan aku utus seorang nabi yang sangat mulia dan paling aku cintai, yaitu Muhammad. Ia memiliki umat yang lemah, penuh kekurangan, dan sering terjatuh dalam dosa. Tapi jika mereka mengerjakan sholat 2 rakaat, meskipun dengan hati yang lalai, dalam keadaan lupa dan penuh kekurangan, maka demi kemuliaanku dan keagunganku, sholat mereka itu lebih aku cintai daripada sholatmu tadi." Malaikat Jibril pun terdiam, hatinya terpana oleh rahasia cinta ilahi yang tidak terbatas. Kemudian malaikat Jibril kembali bertanya, "Wahai Tuhanku, apakah yang engkau berikan sebagai balasan kepada umat Muhammad atas ibadah yang mereka kerjakan itu?" Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku akan memberikan kepada mereka surga mawa sebagai tempat tinggal dan ganjaran atas ibadah mereka." Mendengar nama surga mawa disebut,
Malaikat Jibril pun merasa penasaran. Ia ingin melihat keindahan surga itu. Surga yang dijanjikan kepada umat yang lemah, namun dicintai karena ketaatannya. Kemudian malaikat Jibril meminta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melihatnya, dan Allah pun mengizinkannya. Jibril segera membentangkan sayapnya dan terbang melesat secepat kilat ke atas langit. Satu kali ayunan sayapnya saja setara dengan jarak perjalanan selama 3000 tahun. Ia terbang menembus lapisan demi lapisan langit, melintasi wilayah-wilayah cahaya dan keheningan, yang bahkan para malaikat lain tak mampu menjangkaunya. Akan tetapi, setelah 3000 tahun perjalanan terbang, dengan segala kekuatan yang ia miliki, Jibril akhirnya merasa lelah. Ia pun turun dan berteduh di bawah sebuah pohon cahaya, lalu bersujud dan berkata, "Wahai Rabbku, apakah aku telah mencapai setengah dari perjalanan menuju surga Mawa, atau sepertiga, atau seperempat?" Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dengan suara yang mengguncang jiwa, "Wahai Jibril, meskipun engkau terbang selama 3000 tahun, dan meskipun aku lipat gandakan kekuatanmu yang besar itu, lalu engkau terus terbang sebagaimana yang telah kau lakukan, niscaya engkau tidak akan mencapai 1/10 dari jarak surga Ma'wa yang telah aku sediakan bagi umat Muhammad, sebagai ganjaran sholat 2 rakaat yang mereka kerjakan." Subhanallah, begitu besar cinta Allah kepada umat Muhammad. Sebuah ibadah kecil yang dikerjakan dalam kelemahan dan keterbatasan, namun ternyata lebih mulia di sisi Allah daripada ibadah ribuan tahun malaikat yang tidak pernah durhaka. Keistimewaan sayap Jibril tidak seperti sayap yang dimiliki oleh malaikat lain. Di sayap sebelah kanan terdapat gambaran surga, lengkap dengan bidadari, istana-istana yang megah, pelayan yang taat, sungai-sungai susu dan madu yang mengalir abadi. Sedangkan di sayap kirinya tergambar neraka yang menyala-nyala, penuh dengan siksaan pedih, siksaan yang tiada berkesudahan, dan nampak jelas para malaikat penjaga neraka yang tidak pernah tersenyum dan hanya tahu menjalankan azab dari Tuhan mereka. Rasulullah bersabda, "Saat ajal menjemput seorang hamba, maka akan datang malaikat maut untuk mencabut ruhnya perlahan-lahan, dari telapak kaki hingga ke lutut, lalu ke perut, dada, hingga tenggorokan. Jika orang itu adalah orang beriman, maka malaikat Jibril akan membentangkan sayap kanannya, dan ruh si hamba akan melihat tempatnya di surga, sehingga ia lupa akan dunia dan keluarganya, lalu wafat dalam tersenyum dan rindu kepada Robnya. Namun, jika ia adalah orang munafik, maka Jibril membentangkan sayap kirinya, dan terlihatlah neraka yang mengerikan, yang membuatnya ketakutan luar biasa. Lalu ia wafat dalam penyesalan yang telah terlambat." Sebagai pembawa wahyu, malaikat Jibril memiliki kedudukan istimewa di antara para malaikat, dan sering dikaitkan dengan momen-momen bersejarah dalam perjalanan spiritual para nabi. Keberadaannya tidak hanya mencerminkan kekuasaan ilahi, tetapi juga membawa pesan kebijaksanaan dan petunjuk bagi umat manusia. Dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengisahkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala selesai menciptakan surga Adnin, Allah yang Maha Agung pun memanggil utusannya yang paling mulia, malaikat Jibril alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadanya, "Wahai Jibril, pergilah engkau ke surga Adnin. Lihatlah apa yang telah aku siapkan untuk para hambaku yang aku cintai, untuk mereka yang lebih memilih aku daripada dunia, hawa nafsu, dan tipu daya yang fana." Maka Jibril pun berangkat. Dengan cahaya yang memancar dari setiap helai bulu sayapnya, ia terbang melintasi langit pertama, kedua, ketiga, hingga langit ketujuh, melewati lapisan-lapisan nur dan rahmat, hingga akhirnya sampailah ia pada gerbang surga Adnin, sebuah taman keabadian yang tidak terbayangkan keindahannya, di mana setiap pohon memancarkan cahaya dan buah-buahnya tunduk kepada siapapun yang menginginkannya. Kemudian Jibril pun masuk dan mulai berkeliling, menelusuri taman-taman yang penuh sungai susu dan madu, melihat istana-istana dari mutiara dan permata, melihat kemegahan yang tak terlukiskan oleh pandangan. Tiba-tiba, dari salah satu istana yang paling indah,
Dari pintu yang terbuat dari cahaya, muncullah seorang bidadari. Wajahnya memancarkan keindahan yang belum pernah disaksikan langit dan bumi. Kulitnya laksana cahaya rembulan yang dipenuhi kelembutan. Ketika ia tersenyum kepada Jibril, seketika surga Adnin bersinar dengan cahaya yang luar biasa terang. Begitu terangnya cahaya itu, hingga membuat malaikat Jibril tersungkur dan bersujud dalam kekaguman. Jibril menyangka bahwa sinar itu berasal dari nur Allah yang maha mulia, cahaya yang tak bisa dipandang, tak bisa ditandingi. Namun, seketika terdengar suara lembut dan halus dari bidadari itu. Wahai malaikat kepercayaan Allah, angkatlah kepalamu. Dengan penuh adab dan kehati-hatian, Jibril mengangkat kepalanya. Ia pun baru menyadari bahwa sinar itu bukan berasal dari cahaya Allah yang maha mulia, akan tetapi dari senyum bidadari tersebut. Malaikat Jibril lalu berkata penuh kekaguman, Maha suci zat yang telah menciptakanmu. Kemudian bidadari itu bertanya, Wahai Jibril, tahukah engkau untuk siapa aku diciptakan? Jibril menjawab, Tidak. Dan sang bidadari pun berkata dengan suara penuh rahasia dan kasih, Sesungguhnya Allah telah menciptakanku untuk orang-orang yang lebih memilih dan lebih mementingkan ridhonya daripada hawa nafsunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan berada dalam tempat yang aman, yaitu di dalam taman-taman dan mata-mata air. Mereka memakai sutra yang halus dan sutra yang tebal, duduk berhadap-hadapan. Demikianlah, dan kami nikahkan mereka dengan bidadari-bidadari. Surat Ad-Dukhan ayat 51-54. Pada suatu hari ketika Rasulullah duduk bersama para sahabatnya, beliau mengisahkan sebuah peristiwa besar yang akan terjadi pada hari kiamat kelak. Suatu kisah yang menggambarkan keagungan kasih sayang Allah, kemuliaan malaikatnya, dan kedudukan umat Muhammad yang tinggi di sisi Tuhan semesta alam. Kelak di hari kiamat, setelah seluruh makhluk dikumpulkan dan dibangkitkan dari kuburnya, ketika segala amal dihamparkan dan keadilan Allah ditegakkan, maka malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah untuk memasuki neraka. Jibril pun terbang menembus lautan api, menyelami kedahsyatan siksa yang tiada tertandingi. Selama 4.000 tahun lamanya, ia berkeliling di dalam neraka. Api menyala-nyala, gemuruh jerit tangis dan raungan kesakitan memenuhi segenap penjuru. Neraka bukan sekadar tempat siksaan, ia adalah lautan kemurkaan, tempat dosa-dosa bermuara dan keadilan Allah ditegakkan tanpa satu pun bisa mengelak. Namun di tengah kobaran api yang tiada padam, di tengah ribuan jeritan dan keluhan yang tak bertepi, Jibril mendengar sebuah suara yang berbeda. Suara itu lirih, namun penuh harap. Lemah namun terus berseru. Seorang hamba berseru dari dasar neraka, memanggil dengan nama-nama Allah yang maha indah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur, Ya Allah. Suara itu bergetar namun tak putus. Jibril pun mengenali bahwa suara itu adalah suara umat Muhammad. Kemudian ia segera meninggalkan neraka, kembali kepada Rabb-Nya yang maha pengasih. Ia bersujud di bawah arasy dan berkata, Wahai Tuhanku, di dalam neraka, hamba-Mu telah menyerumu selama 40.000 tahun tanpa henti. Ia menyebut nama-nama-Mu yang suci. Ia bukan sekadar meminta keluar, tapi ia berseru dalam cinta dan harap. Aku yakin dia adalah umat dari kekasih-Mu, Muhammad. Maka Allah yang maha pengasih menjawab, Wahai Jibril, karena kedekatanmu dengan kekasihku, dan karena engkau telah datang dengan kasih dalam hati, maka aku izinkan engkau memberikan syafaat. Temuilah Malik, penjaga neraka. Mintalah agar ia mencari hambaku itu, dan keluarkanlah ia. Dengan wajah bersinar harap, Jibril terbang menuju gerbang neraka, menemui Malik, malaikat penjaga neraka yang tak tersentuh oleh belas kasihan, kecuali atas izin Allah. Jibril menyampaikan perintah Allah supaya mengeluarkan orang tersebut. Malik tunduk dan ia pun mulai menyusuri neraka, mencari orang yang dimaksud. Namun setelah pencarian panjang selama 1000 tahun, malaikat Malik tak kunjung menemukannya. Kemudian malaikat Malik kembali mendatangi malaikat Jibril. Dengan nada getir ia berkata, Wahai Jibril, keadaan neraka terlalu mengerikan. Api telah membakar setiap rupa dan bentuk.
aku tidak dapat menemukannya. Mendengar hal itu, Jibril pun kembali menghadap Allah. Ia bersujud untuk kedua kalinya. Ya Allah, Tuhanku yang maha mengetahui lagi maha penyayang, tunjukkanlah tempat hamba-Mu itu, agar ia kembali kepada ampunan-Mu. Lalu Allah yang maha agung berfirman, wahai Jibril, ia berada di dasar paling bawah dari neraka, di tempat yang api membakar paling dalam, dan kegelapan tak pernah tersingkap. Sampaikanlah ini kepada Malik. Jibril pun segera kembali dan memberitahu Malik lokasi yang pasti. Malik turun, menyelam ke lapisan terdalam dari neraka, ke tempat di mana suara pun hampir tak bisa menjangkau. Akhirnya, setelah menembus segala penghalang, Malik menemukan satu tubuh tergantung terbalik, dengan kepala menghadap ke bawah, tubuhnya dililit ular-ular neraka dan dikerumuni kalajengking api. Ia dibelenggu, tak mampu bergerak. Wajahnya nyaris tak dikenali, tetapi suara zikirnya tak pernah padam. Malik bertanya, siapakah engkau yang berseru selama ribuan tahun di tengah kobaran ini? Ia menjawab lemah, aku adalah hamba yang penuh dosa, tapi aku tidak pernah berhenti menyebut nama Tuhanku. Aku hanya berharap suatu saat dia mendengarku. Kemudian Malik pun membebaskannya, membawanya ke hadapan Jibril. Ketika melihat malaikat agung itu, hamba ini menangis. Apakah aku akan disiksa lagi? Apakah ini tambahan siksa bagiku? Jibril menjawab lembut, tidak, wahai hamba Allah, aku diutus untuk membawamu kepada ampunan. Dengan lemah ia melangkah dibawa menuju arasy Allah. Di sepanjang perjalanan para malaikat berseru takjub, inilah hamba yang telah berada dalam neraka selama 40.000 tahun, kini menuju ampunan. Di hadapan Allah tubuhnya gemetar, jiwanya hancur dalam rasa takut dan harap. Ia bersimpuh dan berkata, ya Allah, aku adalah hamba-Mu yang penuh dosa. Aku tak memiliki apa-apa selain suara yang memanggil nama-Mu. Aku tak punya amal, hanya pengharapan. Aku tahu aku tidak pantas untuk surga-Mu, tapi aku juga tak sanggup lagi menanggung siksa-Mu. Jika Engkau tidak mengampuniku, maka kepada siapa lagi aku harus berharap? Allah pun berfirman dengan suara yang mengguncang seluruh langit, wahai hambaku, aku telah mendengar suara-Mu sejak pertama Engkau berseru. Aku tidak pernah meninggalkan-Mu. Hari ini aku terima taubat-Mu, dan aku serahkan engkau kepada Jibril. Ia akan membawamu ke tempat yang telah aku siapkan untukmu. Maka Jibril pun membawa hamba itu ke sungai kehidupan dan telaga Kautsar. Ia dimandikan dengan air suci, luka-lukanya disembuhkan, tubuhnya dibersihkan dari jejak api neraka. Saat ia keluar dari air itu, tubuhnya bercahaya, wajahnya bersinar, laksana rembulan. Ia mengenakan pakaian dari surga, dan wewangian dari arasy menyelimuti dirinya. Jibril lalu menggandengnya menuju surga. Sesampainya di sana, Jibril menyampaikan salam kepada Rasulullah dan berkata, wahai kekasih Allah, aku telah memberikan syafaat kepada umatmu dengan izin Tuhanmu. Ia kini telah berada dalam surga, selamat dari neraka, karena doa dan cinta yang tak pernah padam kepada Allah. Rasulullah pun tersenyum menyambut kabar baik tersebut. Kemudian, dengan penuh kelembutan, Rasulullah memeluk hamba itu. Demikianlah kisah awal penciptaan malaikat Jibril dan kepeduliannya terhadap umat Muhammad, sekalipun hamba itu mempunyai banyak dosa. Akhirul kata, wallahu a'lam bisyawab. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.